Malaysia seharusnya belajar dari Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Menurut data Sekretariat ASEAN, produk domestik bruto PDB Indonesia pada tahun 2017 mencapai 1,01 triliun US atau lebih dari 14.000 triliun dan mengalahkan negara lainnya. Nilai tersebut juga setara dengan 37% perekonomian 10 negara-negara ASEAN yang mencapai 2,77 triliun. Sementara negara ASEAN dengan perekonomian terbesar kedua adalah Thailand dengan PDB mencapai 455 miliar US. Diikuti Singapura 324 miliar US di urutan ketiga. Sementara Brunei Darussalam merupakan negara dengan perekonomian terkecil, yakni hanya mencapai 12,2 miliar US. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, PDB Indonesia pada tahun 2018 mencapai 14,837 triliun atau setara dengan 1.059 triliun US dollar dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 dari tahun sebelumnya. Bank Negara Malaysia memprediksi ekonomi Malaysia akan menyusut 2% atau menjadi sekitar 0,5% pada tahun ini. Hal itu dikarenakan adanya pandemi corona yang bisa membawa ekonominya ke level terburuk selama lebih dari 1 dekade terakhir. Perlu diketahui, Malaysia tercatat sebagai negara yang memiliki jumlah korban virus corona tertinggi. Sebanyak 3.100 jiwa telah terinfeksi corona di Malaysia dengan 50 kasus meninggal. Hal itu menjadikan perjalanan bisnis Malaysia selama sebulan terakhir ikut berdampak, khususnya pada sektor perdagangan dan pariwisata. Dilansir dari Reuters via Kontan.co.id, Jumat 3 April 2020, Bank Negara Malaysia mengatakan secara keseluruhan resiko terhadap prospek pertumbuhan domestik pun ikut menurun. Hal itu karena adanya penyebaran COVID-19 secara luas sehingga berdampak terhadap ekonomi global dan juga ekonomi dalam negeri Malaysia. Tak hanya itu, Bank Negara Malaysia turut menegaskan inflasi diperkirakan akan berada di rentang 1,5% dan 0,5%. Hal ini juga lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu, yakni sebesar 0,7%. Melihat hal tersebut, operasi moneter akan terus dilakukan untuk mendukung likuiditas pasar valuta asing, obligasi juga uang tunai guna memastikan intermediasi keuangan yang tidak terganggu.